Tahukah Anda, ada satu rahasia sederhana yang dilakukan oleh orang-orang saleh saat usia mereka mulai senja. Mereka tidak memerlukan amalan berat, namun rahasia ini menjadi pintu yang menjamin ketenangan hati, penghapus dosa sebanyak buih di lautan, bahkan menjadi kunci husnul khotimah yang paling dirindukan. Jika Anda ingin masa tua Anda diliputi oleh cahaya dan kedamaian yang telah dijanjikan Rasulullah, simaklah 4 rangkaian ayat ini sampai tuntas, karena mungkin inilah jawaban atas doa yang selama ini Anda langitkan setiap hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, salawat serta salam senantiasa tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya mendoakan agar seluruh sahabat sekalian senantiasa dianugerahi kesehatan, kelapangan rizki yang berkah, pengampunan atas segala hilaf, serta usia yang dipenuhi dengan ketaatan. Semoga kita semua dikuatkan untuk terus istiqomah dalam iman dan Islam hingga akhir hayat kita. Mari sempatkan sejenak untuk menuliskan sholawat di kolom komentar sebagai wujud kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan lantunan sholawat tersebut kita mendapatkan syafaat beliau di hari akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman, seiring berjalannya waktu, usia kita pun terus merambat naik tanpa kita sadari. Kini saatnya bagi kita untuk mulai memasuki masa tua dengan lebih banyak muhasabah dan mempersiapkan bekal terbaik untuk kehidupan akhirat yang kekal. Salah satu amalan yang tidak berat namun memiliki keutamaan luar biasa besar adalah membiasakan diri membaca ayat-ayat Al-Quran setelah selesai melaksanakan sholat fardu. Tahukah sahabat, terdapat bacaan yang apabila diamalkan secara konsisten selepas sholat, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menghapuskan dosa-dosa kita meskipun jumlahnya sebanyak buih di lautan. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjanjikan bahwa bagi siapapun yang merutinkannya, Allah akan menyediakan tempat yang sangat istimewa di surga kelak. Jangan sampai kita melewatkan kesempatan emas ini. Sebelum kita melanjutkan bahasan ini, bagi sahabat yang belum bergabung, silahkan berikan dukungan Anda dengan menyukai video ini atau like video ini, subscribe channel ini, serta aktifkan lonceng notifikasinya agar sahabat tidak ketinggalan dengan kajian-kajian bermanfaat berikutnya. Jangan sungkan pula untuk menuliskan permohonan atau doa serta hajat sahabat di kolom komentar agar kita dapat mengaminkannya secara bersama-sama. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala segera mengabulkan segala permohonan baik kita. Rasulullah bersabda yang artinya sebagai berikut: doa seorang muslim untuk saudaranya tanpa sepengetahuannya akan dikabulkan. Di atas kepalanya ada malaikat yang ditugaskan. Setiap kali ia mendoakan kebaikan untuk saudaranya, malaikat tersebut berkata amin, dan engkau pun mendapatkan yang semisalnya. Hadis riwayat Muslim. Mari kita senantiasa saling mendoakan agar Allah selalu memudahkan segala urusan kita, baik itu urusan di dunia maupun urusan di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin.
Sahabat beriman yang dimuliakan Allah, ada sebuah kisah nyata dari sebuah desa yang berada di pinggiran kota tentang seorang pria yang bernama Pak Saleh. Beliau adalah pensiunan guru ngaji yang kini menginjak usia 70 tahun. Meski fisiknya sudah renta dan pandangannya mulai kabur, ada satu kebiasaan yang tak pernah ia tinggalkan sejak usia 50 tahun, yakni membaca ayat-ayat pilihan setelah sholat fardu. Penduduk setempat sering melihat Pak Saleh duduk bersimpuh di sudut masjid. Ia tidak langsung beranjak setelah salam, melainkan husuk melafalkan amalan tersebut, dilanjutkan dengan zikir dan doa yang panjang. Suatu hari Pak Saleh jatuh sakit parah dan sempat koma selama 3 hari. Keluarga dan dokter sempat merasa pesimis. Namun keajaiban terjadi pada hari ketiga. Pak Saleh sadar dengan senyum di wajahnya, seraya berbisik, "Aku melihat cahaya yang sangat terang." Ada sebuah suara yang berbisik bahwa karena aku menjaga ayat-ayatnya setelah sholat, maka dosa-dosaku diampuni dan ajalku akan tiba dalam keadaan husnul khotimah. Peristiwa itu membuat seisi ruangan takjub. Sejak saat itu, kondisi kesehatan Pak Saleh membaik dan ia terus konsisten berjamaah di masjid. Pak Saleh menjadi teladan nyata bahwa istiqomah dalam amalan sederhana membuahkan rahmat yang besar. Menjelang wafatnya ia berpesan, "Jika aku telah tiada, jangan lupakan ayat-ayat ini, karena ini adalah kunci ampunan dan pintu menuju surga." Tak lama kemudian, Pak Saleh berpulang pada malam Jumat setelah sholat Isya dengan wajah berseri dan aroma harum yang memenuhi rumahnya. Sahabat beriman, pelajaran berharga dari kisah tersebut yang pertama adalah konsistensi dalam amalan kecil adalah pintu turunnya kasih sayang Allah. Yang kedua adalah membaca ayat pilihan setelah sholat bukan hanya sekedar mengejar pahala, melainkan sebagai perisai rohani. Kemudian yang ketiga adalah amalan yang dijaga puluhan tahun akan menjadi sahabat sejati saat maut menjemput kita. Kemudian yang keempat, janji Allah mengenai ampunan dosa dan tempat mulia di surga bagi hamba yang istiqomah beribadah adalah sebuah kepastian. Sahabat beriman, semoga kisah tersebut memotivasi kita untuk mencapai husnul khotimah. Rasulullah menegaskan bahwa amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang dilakukan secara ajak atau istiqomah atau rutin, meski jumlahnya kecil. Jika dibiasakan setelah sholat fardu, amalan ini akan melindungi jiwa kita, menghapus dosa, dan membuka jalan ke surga. Bagi mereka yang menjaganya setia hingga akhir hayat, niscaya Allah akan memanggilnya dalam keadaan husnul khotimah. Sahabat beriman, amalan pertama yang sangat dianjurkan adalah membaca surah Al-Fatihah dengan penuh penghayatan. Surah ini adalah Ummul Quran atau induk dari Al-Quran, dan sholat tidaklah sempurna tanpa bacaan ini. Dalam sebuah hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya adalah sebagai berikut, "Aku membagi sholat antara aku dan hambaku menjadi 2 bagian, dan bagi hambaku apa yang ia minta." Itulah keagungan surah Al-Fatihah. Di dalamnya terdapat pengakuan akan kelemahan kita sebagai hamba dan permohonan hidayah yang pasti dikabulkan oleh Allah. Oleh karena itu, jangan sekedar membacanya, tetapi resapi setiap maknanya
sebagai kunci rahmat dan janji Allah. Kemudian amalan yang kedua adalah membaca ayat kursi, yakni surah Al-Baqarah ayat 255. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dalladhi yashfa'u indahu illa bi'idnih ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyul azim. Rasulullah menyebut ayat ini sebagai ayat yang paling agung dalam Al-Quran. Rasulullah bersabda, barang siapa membaca ayat kursi setiap selesai sholat fardu, maka tidak ada yang menghalanginya masuk surga kecuali kematian. Hadis riwayat An-Nasa'i dan dinilai sahih oleh Ibnu Hibban. Ayat ini adalah benteng pelindung yang sangat kuat, mengandung tauhid dan kebesaran Allah, serta mendatangkan ketenangan hati dan perlindungan dari gangguan jin maupun setan. Kemudian amalan yang keempat adalah membaca surah Ali Imran ayat 18 hingga 19. Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qis la ilaha illahu wal azizul hakim innad dina indallahil islam wa makhtalafal ladina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum wa may yakfur bi ayatillahi fa innallaha sari'ul hisab. Ayat ini adalah saksi agung bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, yang ditegaskan oleh para malaikat dan orang-orang berilmu. Ayat ini juga menegaskan bahwa Islam adalah satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah. Membacanya dengan tadabbur akan memperkokoh tauhid, menambah iman, serta mengingatkan kita bahwa jalan keselamatan adalah dengan patuh kepada Allah yang Maha Perkasa dan Maha Bijaksana. Kemudian amalan yang keempat adalah membaca surah Ali Imran ayat 26 sampai 27. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanji'ul mulka mimman tasha wa tu'ijju man tasha wa tudillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayyi wa tarjuku man tasha bighairi hisab. Saudaraku, ayat ini menegaskan kekuasaan mutlak Allah atas segala urusan rizki, kehidupan dan kematian. Membacanya adalah cara kita mengakui bahwa segala sesuatu ada dalam genggamannya, sekaligus permohonan agar Allah mencurahkan rizki, mengangkat derajat, serta memberkahi hidup kita. Meskipun tidak ada riwayat khusus mengenai keutamaan tertentu, ayat ini adalah doa yang sangat agung karena berisi pujian kepada Allah. Sahabat beriman, sungguh Allah telah memberikan kemudahan yang luar biasa bagi kita. Selain ayat-ayat tersebut, sempurnakanlah dengan zikir. Yang pertama dengan membaca istighfar, astaghfirullahaladzim, 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 minimal 3 kali. Kemudian yang kedua bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW minimal 3 kali. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kemudian yang ketiga adalah melafalkan tahlil, la ilaha illallah, la ilaha illallah,
la ilaha illallah minimal 10 kali. Setelah itu berdoalah dengan bahasa yang paling mudah bagi sahabat. Jangan sampai kita melupakan doa, karena enggan berdoa merupakan tanda kesombongan yang sangat dibenci oleh Allah. Na'udzubillah. Mari terus kita jaga istiqomah dalam amalan-amalan sederhana namun bernilai besar ini. Semoga Allah senantiasa menguatkan, memberi rizki yang berkah, serta menganugerahkan husnul khotimah di akhir usia kita nanti. Amin, amin, Allahumma amin. Sahabat beriman, itulah 4 ayat pilihan yang jika dirutinkan akan menjadi perisai dan penyejuk jiwa hingga akhir hayat kita nanti. Jangan biarkan amalan luar biasa ini berhenti di sini. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, silahkan bagikan kepada keluarga, sahabat, atau orang-orang terkasih, agar kita bisa saling menolong dalam kebaikan menuju surganya. Jangan lupa untuk menuliskan, ya Allah, berikanlah aku husnul khotimah, di dalam kolom komentar sebagai ikrar kita hari ini. Tekan tombol like jika Anda menyukai kajian ini, dan pastikan Anda sudah berlangganan di channel Senandung Dzikir, serta nyalakan lonceng notifikasinya agar kita terus terhubung dalam untayan dzikir dan ilmu yang bermanfaat. Sampai jumpa di kajian berikutnya. Semoga Allah senantiasa membimbing langkah kita dalam ketaatan. Amin, amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.